Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azra dari Pratandari dengan pemilik NIM 23213002 akan mempresentasikan hasil analisis novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahbana menggunakan pendekatan feminisme. Di sini ada identitas buku, judulnya Layar Terkembang, penulisnya Sultan Takdir Ali Shahbana, cetakan pertama tahun 1936 serta cetakan ke-39 tahun 2009. Di sini ada 3 macam cover, tapi yang saya beli yang ini, yang ada di tengah. Kemudian ada identitas penulis. Sultan Takdir Ali Shahbana merupakan seorang sastrawan, intelektual, dan pemikiran terkemuka yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1908 di Natal, Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan sastra modern Indonesia, terutama karena kontribusinya dalam memajukan bahasa Indonesia dan kebudayaan nasional. Sebagai seorang sastrawan, ia telah menulis berbagai macam karya sastra, termasuk novel, esai, dan puisi. Novel-novel yang terkenal di antara lain adalah Layar Terkembang, yang dianggap sebagai salah satu karya penting dalam sastra modern Indonesia. Sultan Takdir Ali Shahbana tutup usia pada 11 Juli tahun 1994 di Jakarta. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang kaya dan berdampak besar bagi perkembangan sastra dan kebudayaan Indonesia. Kemudian ada latar belakang. Label negatif terhadap perempuan sebagai kelompok yang lemah, rasional, dan emosional muncul dari mitos yang berkembang dari masyarakat terdahulu. Perempuan dipandang hanya untuk peran seperti mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik anak, melayani suami, serta mengurus rumah tangga. Ketidakmampuan perempuan dalam mempertahankan diri membuat mereka rentan terhadap penderitaan tersebut. Akibatnya, perempuan ditempatkan sebagai individu kelas 2 di bawah laki-laki. Label ini juga memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, sehingga muncul diskriminasi. Oleh sebab itu, gerakan feminisme muncul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar mereka memiliki kedudukan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Kemudian ada landasan teori. Sastra diciptakan oleh penulis untuk dinikmati, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat. Karya sastra menyajikan refleksi kehidupan yang pada hakikatnya adalah cerminan realitas sosial. Realitas ini mencakup hubungan antar anggota masyarakat, hubungan antar individu dan komunitas, serta hubungan antara manusia dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan batin seseorang. Dalam kritik sastra, terdapat berbagai jenis kritik, salah satunya kritik sastra feminisme. Kritik ini menggunakan pendekatan eksternal yang menyoroti karya sastra dengan fokus utama pada karakter perempuan di dalamnya. Feminisme sendiri adalah kumpulan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang berkaitan dengan hakikat serta perjuangan kaum perempuan. Oleh sebab itu, karya sastra feminisme cenderung menyoroti isu-isu perempuan dalam konteks budaya patriarki. Ketimpangan gender seringkali memunculkan konflik yang harus disikapi dengan memahami posisi kedua pihak secara seimbang. Fakih mendefinisikan gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif sosial budaya. Gender sering dibentuk oleh konstruksi sosial yang sangat berkaitan dengan norma, nilai, dan adat budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang peran laki-laki dan perempuan, sehingga konstruksi sosial ini terus berkembang seiring perubahan budaya yang mendasarnya. Namun, ketimpangan gender masih kerap terjadi, di mana perempuan sering dianggap lemah daripada laki-laki. Sebenarnya, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan bukanlah sebuah masalah, selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, dalam beberapa hal, perbedaan gender justru berujung pada ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Sama halnya dengan novel Layar Terkembang,
karya Sultan Takdir Ali Shahbana, yang kental akan ketidaksetaraan gender dan pemikiran Tuti yang berbeda dari saudaranya. Tuti adalah seseorang yang selalu berpikir kritis, memperjuangkan hak dan kebebasan wanita dari budaya barat yang masih membelenggu, sementara Maria adalah orang yang masih terikat akan budaya sekitar. Kemudian ada sinopsis. Novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahbana merupakan novel yang menggambarkan perjuangan perempuan dalam mencari jati diri dan hak-hak mereka di tengah masyarakat yang patriarkis. Cerita berfokus pada dua tokoh utama, yakni Tuti dan Maria, yang memiliki pandangan berbeda, pandangan dan nasib yang berbeda mengenai pendidikan dan peran perempuan. Tuti, seorang gadis yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, ingin meraih pendidikan dan cita-cita setinggi-tingginya. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, Tuti juga harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk ketidaksepahaman keluarganya dan tekanan dari masyarakat yang menganggap bahwa perempuan seharusnya tidak mengenyam pendidikan formal. Di sisi lain, Maria terjebak dalam tradisi dan ekspektasi sosial. Dia mencintai keluarganya dan merasa terikat pada peran sebagai seorang istri dan ibu. Meskipun Maria memiliki impian untuk mengejar pendidikan, ia memilih untuk mengikuti jalan yang diharapkan oleh masyarakat yang mengarahkannya untuk menikah dan mengabdikan diri di rumah. Dalam perjalanan hidupnya, Maria mengalami konflik batin antara keinginan pribadi dan kondisi mental kesehatannya, yang membuatnya merasa tertekan dan terbelenggu. Novel ini juga mengeksplorasi tema pertemanan, percintaan, dan solidaritas di antara perempuan. Melalui pengalaman mereka, menunjukkan seberapa pentingnya pendidikan dan kemandirian bagi perempuan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai kebebasan dan hak-hak mereka. Novel ini tidak hanya menggambarkan dinamika hubungan antara Tuti dan Maria, namun juga menyentuh tema-tema feminisme, pendidikan, dan menghapus batasan-batasan yang diterapkan pada perempuan oleh para patriarki. Dengan latar belakang sosial dan budaya yang kaya, Layar Terkembang menyajikan gambaran mendalam tentang perjuangan perempuan dalam mencapai impian dan hak mereka di tengah batasan-batasan yang ada. Kemudian ada hasil kajian. Yang pertama ada kritikan tegas dari Tuti. Berbicara tentang sikap perempuan, baru sebagian besar ialah berbicara tentang cita-cita, bagaimanakah harusnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang akan datang. Janganlah sekali-kali disangka bahwa berunding tentang cita-cita yang demikian semata-mata berunding tentang angan-angan dan pelamunan yang tiada mempunyai guna yang praktis sedikit jua pun. Pernyataan di atas menegaskan bahwa Tuti menolak pandangan masyarakat yang menganggap bahwa diskusi tentang cita-cita perempuan tidak praktisi atau hanya sekedar pelamunan biasa. Ia kembali menegaskan bahwa cita-cita kebebasan perempuan adalah langkah praktis yang utama bagi kemajuan bangsa. Kemudian ada kondisi masa lalu sebagai kritik terhadap sistem patriarki. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Kutipan ini menggambarkan pandangan kritis terhadap kondisi perempuan di masa lalu, yang digambarkan begitu hitam dan kelam. Hidup dalam ketidaksetaraan, keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar mereka. Kemudian ada ketidakberdayaan kaum perempuan. Adakah sesuatu yang bernama serupa itu pada perempuan? Tidak, saudara-saudara. Perempuan bangsa kita tidak boleh mempunyai kemauan sendiri. Perempuan yang dalam segala hal menurut saja. Kutipan di atas memperjelas keadaan perempuan pada masa itu yang tidak berdaya. Hak-hak mereka dalam memilih keinginan masing-masing tidak dimerdekakan. Mereka tidak boleh berujar, tidak boleh membantah sekalipun mereka benar. Mereka hanya dituntut untuk menurut, bahkan jika perempuan itu sendiri ingin menentang keras apa yang diperintahkan. Ini mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat patriarki. Kemudian ada kritik terhadap nilai-nilai tradisional. Segala sifat-sifatnya sebagai manusia menjadi layuh.
oleh didikan masyarakat dan orang tua yang semata-mata menuju ke arah perkawinan. Kutipan ini menjelaskan pandangan kritis Tuti terhadap pengaruh masyarakat dan orang tua yang seringkali mendidik anak perempuan mereka untuk fokus pada pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup. Padahal, wanita berhak memilih jalan mereka masing-masing. Tidak harus selalu menikah dan mempunyai anak. Mereka bisa mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh, memperdalam ilmu, dan sebagainya yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ada perempuan sebagai sumber kehidupan. Dan dari perempuan yang telah dimatikan semangatnya serupa itu, orang-orang masih berani berharap lahirnya suatu keturunan yang kuat. Adakah saudara-saudara permintaan yang lebih gila daripada itu? Kutipan di atas menjelaskan pandangan patriarki yang menilai bahwa perempuan hanyalah alat untuk memiliki keturunan. Namun, di saat yang sama, mereka tidak memberikan kesempatan pada para perempuan untuk berkembang dan mengeksplorasi potensi yang ada pada dalam diri mereka sendiri. Ini mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat yang menuntut perempuan untuk memberikan yang terbaik, meskipun mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selanjutnya ada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sesungguhnya lah hanya kalau perempuan dikembalikan derajatnya sebagai manusia, barulah bangsa kita dapat berubah. Dalam kutipan ini menjelaskan pentingnya pengembalian martabat perempuan sebagai manusia sejajar dalam masyarakat untuk menciptakan perubahan positif dalam kondisi bangsa. Tuti menjelaskan bahwa untuk mencapai kemajuan dan perubahan dalam masyarakat, perempuan harus diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama seperti laki-laki. Yang selanjutnya perspektif yang berbeda. Cintamu seperti sekarang yang tiada engkau hambat-hambat itu akan mengeramkan engkau sendiri. Dalam kalimat ini, Tuti memberikan peringatan akan cinta yang bersifat mengikat dan berlebih-lebihan dapat menjerumuskan seseorang, utamanya perempuan, ke dalam posisi yang merugikan. Tuti menegaskan kembali bahwa cinta yang setara seharusnya tidak mengorbankan diri atau menjadikan seseorang sebagai hamba dalam hubungan. Alih-alih mengejar kebahagiaan dan kepuasan pribadi, Tuti ingin menekankan bahwa cinta seharusnya memperkuat individu, bukan mengurung mereka dalam belenggu perbudakan cinta. Selanjutnya ada pengaruh sosial dan budaya terhadap perempuan. Oleh cinta yang berlebih-lebihan, yang tiada tahu batasnya lagi seperti engkau inilah, maka perempuan menjadi permainan laki-laki. Dalam kutipan ini, Tuti mengkritik keras terhadap dinamika cinta dan gender dalam masyarakat, serta konsekuensi dari cinta yang tidak seimbang atau berlebihan dapat membuat perempuan menjadi objek atau permainan bagi laki-laki. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa ketika terjebak dalam cinta yang tidak sehat atau tidak seimbang, perempuan seringkali kehilangan otonomi dan kendali atas hidup mereka. Dan yang terakhir, ada cinta sebagai alat pengendali. Saya cinta kepadanya, biarlah saya mati daripada bercerai dari dia. Apa sekalipun hendak saya kerjakan baginya, saya tidak takut saya dijadikan sahaya. Kutipan ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam sekaligus menyoroti konflik dan dilema yang dialami perempuan dalam konteks hubungan yang patriarkal. Ungkapan saya cinta kepadanya, biarlah saya mati daripada saya bercerai dari dia, menunjukkan betapa mendalamnya cinta yang dirasakan oleh Maria. Namun, pernyataan ini juga mencerminkan pengorbanan yang ekstrim terhadap yang seringkali diasosiasikan dengan cinta, di mana perempuan seringkali diposisikan untuk mengorbankan diri dan demi kebahagiaan orang lain. Terakhir ada kesimpulan. Dalam novel layar terkembang karya Sultan Taqdir Ali Shahbana, penggambaran perjuangan perempuan menghadapi ketidaksetaraan gender menjadi fokus utama yang mendalam. Melalui karakter Tuti dan Maria, penulis berhasil menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan kemandirian bagi perempuan di tengah masyarakat patriarkis yang membelenggu. Cerita ini tidak hanya menggambarkan konflik internal antara dua karakter tersebut, tetapi juga menyampaikan kritik tajam terhadap sistem patriarki yang menghalangi perempuan untuk meraih kebebasan dan hak-hak mereka.
Melalui berbagai kutipan dan analisis, kita dapat melihat bagaimana Tuti berjuang melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh masyarakat, mengajak pembaca untuk memahami pentingnya kesetaraan gender dan kebebasan individu. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.